Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar denah. Oke, selanjutnya pertama kita perhatikan dulu layar apa yang harus kita gunakan seperti yang ada di layar. Yang ada di video ini bisa silakan diikuti saja ya. Kemarin kan terakhir Adiba dan kawan-kawan masih selesai menggambar kusen yang ada di jendela. Nah, ini kita lengkapi untuk menggambar kacanya ya. Dari tengah-tengah kita ambilnya menggunakan L spasi ini tadi dengan layar as, boleh menggunakan layar as. Nah, setelah itu kita panjangkan. Caranya diklik dulu garisnya, nanti ada warna biru, kita tarik dan kita input ukurannya tadi 10. Selanjutnya untuk garisnya kita buat ketebalannya berapa ini, 0, bisa dilihat di layar aja ya. Nah, terus setelah itu kita beralih ke membuat dinding. Kita buat dengan ukuran membuat persegi pakai rectangle dengan ukurannya 500 kali 150. Setelah itu kita bisa offset ke dalam 15 dan yang bagian kanan kiri kita rapikan, kita tarik aja. Selanjutnya kita arsir untuk bagian yang dalam. Nah, jangan lupa untuk bagian layarnya kita menggunakan arsiran dan menggunakan ANSI 32 ya, yang kita gunakan di situ. Dan untuk skalanya kita ubah, kita sesuaikan sesuai dengan contohnya. Nah, di sini untuk kusen-kusen yang sudah kita buat, ini kita arsir dengan ANSI 31 semuanya. Jadi kalau misalnya mau buat arsir itu H spasi terus pilih arsiran ANSI 31. Kalau selesai satu gambar di spasi, setelah itu spasi lagi dan kita pilih arsirannya, terus diklik media mana yang mau diarsir, spasi terus spasi lagi dan seterusnya seperti itu. Terus untuk bagian yang jendela ini menggunakan ANSI 31, cuman skalanya kita perkecil lagi dan angle-nya kita buat 90. Kalau sudah kembali lagi ke dinding. Nah, untuk dindingnya ini kita buat dengan cara tiga media harus terblok atau terselect. Nah, contohnya seperti itu. Kita taruh di setiap garis as yang sudah kita buat kemarin. Cuman harusnya kita letakkan dulu untuk pintu, jendela dan lain sebagainya ke tempat-tempat yang sesuai dengan contohnya ya. Nah, oh iya, kelupaan, kita harus buat jendela 1. Kalau kemarin kan jendela 2. Nah, ini jendela 1. Oke, tadi membuat jendela 1. Nah, caranya cukup mudah. Dari jendela yang ganda itu cukup di copy sesuai dengan contohnya ya. Intinya setiap tahap-tahapnya ikuti saja. Kalau misalnya lupa caranya, silahkan diulangi lagi videonya. Begitu saja. Ini jangan lupa juga arsiran yang ada di bingkainya jendela. Terus lanjut lagi. Nah, ini kita taruh di bagian jendela gandanya, itu posisi ada di kamar tidur. Namun, nah ini kita letakkan aja dulu untuk dinding yang posisi horizontal. Nah, itu kita letakkan di setiap sisinya kolom, posisinya yang horizontal. Nah, kalau sudah semuanya
ini bisa kita tarik. Nah, artinya kalau mau menarik dinding dengan 3 komponen seperti ini, kalau mau menselek itu dari bawah yang warnanya hijau. Setelah itu ditarik, harus 3 komponen ini harus terselek semuanya. Oke, jadi bisa diperhatikan sesuai dengan contohnya. Nah, karena bagian situ kita perlu taruh yang namanya jendela, maka kita buat garis bantu menggunakan L, lalu kita copy dan kita taruh di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya. Setelah itu untuk garis bantunya bisa dihapus pakai delete, dan untuk dindingnya bisa kita tarik. Setelah itu bisa kita mirror. Jadi di copy boleh, di mirror boleh. Ini kita mirror. Terus bagian yang mungkin kurang rapi bisa kita rapikan seperti ini. Lanjut lagi untuk bagian pintu. Nah, ini untuk jendela, untuk dinding yang posisinya vertikal itu bisa kita kopikan di setiap kolom-kolom posisinya vertikal ya. Nah, ini bisa diperhatikan yang diklik itu bagian tengahnya nanti dipaskan posisinya itu di tengah-tengahnya kolom. Kalian perhatikan setiap step-stepnya. Nah, selanjutnya ini bisa kita pindah posisi jendela, cuman saya lupa mau kasih garis bantu dulu biar lebih mudah untuk menaruh jendela maupun pintunya. Nah, ini menggunakan L spasi ya, jangan bingung kalau misalnya membuat garis ya pakai L spasi, atau membuat lens yang ada di toolbar bisa diklik aja. Nah, ini bisa kita taruh. Terus di sebelahnya itu adalah nah, ini bisa kita kecilkan juga. Di sebelahnya itu ada pintu. Nah, untuk ukurannya jarak antara pintu dan juga jendela itu bebas, nggak ada ukuran, yang penting ada 2 komponen ini bersebelahan dan ada jaraknya dinding antara keduanya ini. Untuk jendela, untuk pintu saya rotate karena akan saya posisikan posisi di kamar tidur. Oke. Nah, kalau sudah untuk yang ada di kamar mandi, nah ini perlu saya rotate RO spasi, diklik garisnya, dan selanjutnya kita taruh di sini. Kita klik setiap pojoknya, terus kita paskan. Nah, posisinya kita bidik, jangan diklik ya, itu tadi dibidik lurus dengan kolom. Nah, ini bisa kita tarik sampai ke kusen. Selanjutnya untuk yang dinding sebelah sini bisa kita tarik sampai ke kolom atas. Nah, ini bisa kita tarik di kusen. Ini bisa kita tarik di kolom atas, dan seterusnya seperti itu. Intinya video ini sebenarnya hanya untuk membantu kalian bisa menggambar sesuai dengan contohnya. Sebenarnya saya nggak perlu untuk memberi arahan seperti rekaman ini, cukup sesuai dengan videonya saja kamu ikuti, itu nanti insya Allah sudah bisa untuk menggambar jadi seperti gambar yang ada di video dan juga gambar yang sudah saya kirimkan gitu. Nah, ini sudah jadi, tinggal merapikan saja. Yang atas kita beri yang namanya dinding juga. Nah, ini kita kecilkan. Intinya kuncinya itu kita select atau tandai 3 komponen. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita buat mejanya dapur. Ukurannya berapa nggak ada ukuran, yang penting buatnya pakai L spasi, diklik. Nah, kita buat
meja ukurannya ya dikira-kira aja seperti meja, bentuknya seperti meja L gitu. Lanjut lagi, mau kita buat keterangan, maka dari itu di sini saya buat layarnya dengan layar keterangan dengan cara T spasi. Bisa dilihat kode yang saya ketikkan itu apa, T spasi. Terus untuk besarnya kita ubah dulu 100 enter gitu ya. Jadi kalau mau mengubah besarnya tulisan itu berapa besarnya, setelah itu di enter, jangan di spasi tapi di enter biar bisa merubah apa yang kita inginkan. Lanjut lagi, nah jangan lupa untuk sebelum ngetik kita atur dulu besarnya tulisan. Nah untuk ke simbol min plus itu bisa kita pilih simbol di situ. Nah ini bisa kita kopikan di setiap ruangan yang butuh keterangan ruangan apakah itu semuanya, tinggal kita edit. Cara ngedit tulisan, klik 2 kali tulisan, setelah itu di select atau di di blok atau Ctrl A juga bisa. Nanti kita edit, baru kita edit. Nah untuk kamar mandi ukurannya lebih rendah 5 cm ya. Selanjutnya untuk bagian ruang santai belum ada, ini saya tambahkan ruang santai di sini. Lanjut lagi, saya lihat contohnya di sini. Nah di sini perlu adanya teras. Nah terasnya ini saya buat dari garis as di offset ke bawah 1000. Oh 1000. Nah di offset ke bawah 1000. Nah ini asnya juga kita rapikan, kita menggunakan extend. Nah kalau sudah di trim untuk yang garis lebihnya, terus kita buat kolomnya aja, kita copy, ditaruh di setiap sudut di situ. Kita copy di sini, taruh di setiap sudutnya, terus kita kasih tulisan teras min 0,05 teras. Oke, selanjutnya kita mau buat yang namanya ukuran di sini. Coba dengan di enter, karena saya sudah buat. Jadi kalau kamu belum buat, klik new saja, name stylenya diganti dimensi. Setelah itu klik continue ya. Itu kalau sudah buat. Ini saya contohkan di dalamnya nanti yang diubah apa. Lanjut, nah ini untuk bagian simbolnya kita ganti arsitektik. Lalu untuk jenis tulisannya pakai Arial Narrow, apply dan oke. Selanjutnya untuk bagian fitnya nanti kondisional sesuai dengan besarnya, dilihat dulu. Terus yang diubah adalah tadi bagian scale faktornya 0.001. Bisa diulangi lagi apabila kalian kurang jelas, bisa diulangi lagi dan di skip boleh saja, monggo silahkan. Yang penting kalian bisa ngikuti. Kalau misalnya untuk video ini terlalu cepat, bisa di skip atau bisa diikuti satu persatu, boleh silahkan. Nah ini saya itu diklik bagian tengahnya ya dan ditarik. Oke, klik bagian tengahnya kolom, klik kolom yang satunya lagi. Nah setelah itu ditarik ke belakang. Contohnya sama, diklik kolom yang satu dengan kolom yang lain, terus diklik lagi, klik kolom yang satu dengan kolom yang lain, terus diklik lagi, kita luruskan.
Lanjut lagi, untuk keseluruhan ukuran itu juga perlu diberi. Nah, karena untuk ukurannya ini di bawahnya teras, jadi kita move enter ya, taruh di bawahnya teras biar lebih rapi lagi dan posisi harus lurus. Oke, kalau sudah jadi tinggal kita memberi yang namanya boplang. Titik boplangnya perlu kita beri dengan cara buat garis dulu menggunakan L spasi, terus diklik, ukurannya terserah juga, terus setelah itu membuat lingkaran dengan C enter dan ukurannya adalah 150. Lanjut lagi, kita offset dengan ukuran 10 ke dalam. Terus setelah itu kita rapikan, posisikan lingkaran itu ada di ujungnya garis. Nah, setelah sudah jadi, silahkan kalian beri teks di dalam lingkaran itu dengan nama dan ukurannya itu kalau bisa lebih besar dari tulisan yang ada di dalam ruangan tadi ya. Gitu. Ini tadi saya menggunakan 200 kalau nggak salah ya. Coba nanti kamu perhatikan aja ya di videonya. Terus ini posisikan dia lurus, jadi F8 nya itu harus dinyalakan. Nah, kalau sudah, yang bawah juga kamu buat juga. Nah, ini kita edit, cara ngedit tulisan, klik 2 kali tulisan, setelah itu dihapus tulisan yang mau diubah, ganti tulisannya. Kalau yang paling bawah itu adalah A, yang paling bawah itu A, nanti yang kedua itu B. Diklik 2 kali, nah diselect terus diganti tulisan, itu juga bisa. Setelah itu kita copy dan kita rotate karena akan membuat bagian yang bawah. Nah, ini karena untuk tulisannya kan nggak perlu terbalik. Nah, ini kita klik terus di rotate terus diklik. Nah, setelah itu kita kopikan di sebelahnya sini sesuai dengan contohnya yang tadi. F8 nya dinyalakan juga boleh sekali. Nah, ini akan kita beri keterangan 1, 2, dan 3. Caranya sama, diklik 2 kali tulisannya, setelah itu di select dan diganti tulisan sesuai dengan contohnya. Oke. Nah, kalau sudah jadi, ini tinggal kita memberi judul saja. Waktu berapa menit ini? Kira-kira waktu ada 20 menit sudah jadi denahnya. Jadi kalian bisa mengikuti tutorial yang ini ya. Oke, kalau buat untuk judulnya sebenarnya simbolnya bebas sekali, sekreasi kamu. Kalau untuk simpelnya buat lingkaran dengan ukuran berapa ya tadi? Ukurannya 200 kalau nggak salah. Terus buat garis, nah garisnya ini kalau bisa dilebihkan. Setelah itu untuk lingkarannya ini kita head dengan head solid, H spasi terus pilih solid. Oke, kalau sudah kita buat tulisan, nah tulisannya nggak perlu buat T enter, nggak usah, tapi kita tinggal copy aja tulisannya sudah ada. Cuman untuk besarnya ini lebih dibesarkan lagi. Kalau yang tadi untuk boplang itu 200, yang ini coba dibuat 250, jadi lebih besar lagi. Nah, untuk skalanya itu bisa menggunakan ukurannya boplang ya. Jadi tinggal kita 1:100 gitu. Nah, kalau misalnya tulisannya ke bawah bisa kita tarik, kita rapikan boleh. Tarik yang atasnya itu. Nah, oke. Jadi untuk mengakhiri tulisan itu sebenarnya klik sembarang tempat di luar itu. Nah, sudah jadi, tinggal kita taruh di etiket. Oke, etiketnya yang sudah ada tulisannya sesuai dengan contohnya itu juga sudah ada. Nah, ini untuk cara membuat etiket, apabila kalian belum membuatnya bisa tanya ke temannya ukurannya. Kalau temannya lupa bisa di DLI, lihat ukurannya itu berapa, boleh sekali. Nah, sudah jadi ini. Setelah itu kita ubah judulnya yaitu tadi Dena, terus kita PDF. Oke, untuk tutorial PDF nya ada nanti di video selain ini ya. Coba nanti saya share juga
untuk cara meng-PDF-nya. Oke, untuk nama siswa bisa isi nama masing-masing. Terima kasih.